Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Aulia untuk pembelajaran sosiologi paket C kelas 10 di SKB Kota Tasikmalaya. Simak video ini sampai akhir ya. Semoga kalian dapat mengerti materi ini. Terima kasih. Semangat. Nah, sebelum masuk ke pembelajaran, kita kenalin dulu nih ada gurunya ya. Ada guru di SKB yaitu Bapak Umar, dan di sini saya sebagai mahasiswi Universitas Siliwangi jurusan Pendidikan Masyarakat yang sedang melaksanakan program PLP atau program pengenalan lapangan persekolahan. Di sini saya mengambil mata kuliah sosiologi. Nah, ini untuk biografi saya boleh dilewat saja. Untuk pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang hubungan sosial dalam masyarakat. Nah, teman-teman sebelum masuk ke materi, alangkah baiknya teman-teman menyiapkan buku dan alat tulisnya ya, supaya mencatat materi pembelajaran kali ini. Semangat, semoga materi ini bisa dipahami oleh kalian semua. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena kita tadi sudah berdoa untuk sebelum belajar dimulai, langsung saja ya. Untuk pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang hubungan sosial dalam masyarakat. Nah, apa saja sih hubungan sosial dalam masyarakat itu? Nah, yang akan kita bahas itu yang pertama, ada hubungan sosial, ada syarat terjadinya, faktor pendorong, ada bentuk hubungan, dampak hubungan, dan peran lembaga sosial. Baik, yang pertama yaitu ada hubungan sosial. Nah, sebelumnya apakah kalian sudah pernah dengar apa itu hubungan sosial? Kita jelaskan lagi. Untuk hubungan sosial merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok untuk saling berinteraksi. Karena masyarakat hidupnya untuk gotong royong, maka mereka tidak bisa sendirian ya. Jadi harus saling membantu. Nah, apa saja sih ciri-ciri hubungan sosial itu? Ciri-ciri hubungan sosial itu ada 4. Yang pertama, terdapat 2 pihak atau lebih, terdapat komunikasi, terdapat tujuan, terdapat dimensi waktu. Nah, dimensi waktu itu seperti apa? Dimensi waktu yang meliputi masa lalu dan masa kini. Selanjutnya ada syarat hubungan sosial. Apa aja sih syarat-syarat dari hubungan sosial ini? Nah, berdasarkan syarat-syarat hubungan sosial ini dibagi menjadi 2. Yang pertama ada kontak sosial. Nah, kontak sosial ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama berdasarkan bentuk, berdasarkan cara, dan berdasarkan sifat. Apa saja sih berdasarkan bentuknya? Ada kontak sosial antara individu dengan individu, ada individu dengan kelompok, ada kelompok dengan kelompok. Nah, berdasarkan cara itu ada secara langsung dan secara tidak langsung. Berdasarkan sifat yaitu ada kontak sosial positif dan ada kontak sosial negatif. Selanjutnya ada setelah kontak sosial ada komunikasi. Nah, apakah kalian sudah pernah berkomunikasi atau kalian sama sekali belum pernah komunikasi? Nah, komunikasi di sini yang dimaksudkan adalah suatu proses penyampaian pesan, ide ataupun gagasan dari satu pihak kepada pihak lain untuk menyampaikan tujuan yang ingin dicapai. Nah, bagaimana syarat-syarat terjadinya komunikasi ini? Bisa kita baca ya. Yang pertama ada pengirim, tentunya pasti ada pengirim. Terus yang kedua ada penerima. Yang ketiga ada pesan, dan yang terakhir ada umpan balik. Lanjut, yang selanjutnya ada faktor pendorong terjadinya hubungan sosial. Apa aja sih faktor pendorong terjadinya hubungan sosial? Nah, di bawah ini sudah dijelaskan ya bahwasannya faktor-faktor pendorong terjadinya hubungan sosial itu ada instansi, sugesti, identifikasi, simpati, motivasi, dan empati. Instansi, apa yang dimaksud dengan instansi? Instansi merupakan proses belajar dengan cara meniru atau mengikuti orang lain. Sugesti merupakan pemberian pengaruh pandangan seseorang kepada orang lain dengan cara tertentu. Identifikasi, apa yang kalian tahu tentang identifikasi? Identifikasi merupakan kecenderungan atau keinginan dalam diri seseorang untuk menjadi sama dengan individu lain. Nah, selanjutnya ada simpati. Apa sih yang dimaksud dengan simpati? Simpati merupakan tertarik yang timbul dari dalam diri seseorang kepada orang lain. Nah, motivasi merupakan dorongan, rangsangan, ataupun stimulus yang ada dalam diri seseorang. Nah, mungkin itu ya faktor-faktor terjadinya hubungan sosial. Baik, selanjutnya ada bentuk-bentuk hubungan sosial. Nah, bentuk-bentuk hubungan sosial ini dibagi menjadi 2. Yang pertama ada asosiatif, dan yang kedua ada hubungan disosiatif. Nah, apa saja yang ada dalam
hubungan sosial asosiatif itu ada bekerja sama, akomodasi, asimilasi, dan akulturasi. Yang kedua, ada hubungan disosiatif. Nah, apa aja sih disosiatif itu? Ada persaingan, ada kontroversi, ada pertikaian, dan ada permusuhan. Jadi, dapat kita jabarkan ya kalau hubungan asosiatif itu hubungan yang positif, sedangkan hubungan sosial yang disosiatif itu hubungan yang negatif. Contohnya aja kayak persaingan, kontroversi itu merupakan perilaku yang negatif. Baik, selanjutnya ada dampak sosial, dampak dari hubungan sosial. Nah, dampak hubungan sosial itu meliputi ada dampak positif, pasti ada dampak negatif. Nah, apa saja sih yang ada dalam dampak positifnya itu? Dampak positif dari hubungan sosial yaitu mengembangkan sikap solidaritas atau saling menghormati satu sama lain dari masyarakat. Nah, yang kedua, ada menimbulkan rasa aman dan saling terlindungi dari berbagai ancaman. Nah, bagaimana dampak negatifnya? Dampak negatifnya, yang pertama ada muncul sikap fanatisme pribadi atau golongan dan yang berlebihan. Terjadinya persaingan dalam berbagai kehidupan yang tidak sehat. Dapat kita ketahui juga ya, seiring dengan perkembangan zaman, manusia berlomba-lomba gitu ya untuk masuknya budaya-budaya barat. Maka dari itu banyaknya sekali budaya barat yang masuk ke negara kita. Nah, maka dari itu udah sering muncul persaingan dari berbagai bidang kehidupan. Nah, itu merupakan dampak hubungan sosial dari dampak negatifnya. Kita ambil sisi positifnya saja ya. Nah, setelah dampak tadi disebutkan bahwa hubungan sosial itu memiliki dampak positif dan dampak negatif. Selanjutnya di sini ada peran lembaga sosial. Nah, apa sih peran lembaga sosial itu? Peran lembaga sosial itu merupakan terjemahan langsung dari istilah asing yang diartikan sebagai social institution, yang berarti institusi sosial. Nah, apa sih fungsi lembaga sosial itu? Lembaga sosial itu memiliki dua fungsi. Yang pertama ada fungsi manifest dan fungsi laten. Apa saja fungsi manifestnya? Yang pertama ada fungsi lembaga sosial yang disadari secara nyata yang menjadi harapan bagi masyarakat. Sedangkan fungsi laten merupakan fungsi yang tidak disadari oleh masyarakat dan bukan menjadi tujuan utama masyarakat. Nah, dari peran lembaga sosial ini memiliki berbagai macam lembaga sosial diantaranya. Next. Nah, ini dia untuk macam-macam lembaga sosial. Ada apa saja? Yang pertama ada lembaga keluarga, yang kedua ada lembaga pendidikan, ada lembaga ekonomi dan lembaga politik serta lembaga agama. Nah, selain lembaga sosial itu memiliki keteraturan sosial. Dapat dibaca di bawah. Kita bahas pertama untuk macam-macam lembaganya. Nah, apa sih lembaga keluarga itu? Lembaga keluarga adalah suatu unit sosial terkecil dari masyarakat yang terdiri atas ayah, ibu, dan anak. Nah, lembaga pendidikan merupakan proses membimbing manusia dari kegelapan atas kebodohan menuju kecerahan pengetahuan. Lembaga ekonomi merupakan lembaga sosial yang diperlukan untuk kelangsungan hidup bermasyarakat. Sedangkan lembaga politik adalah badan yang mengkhususkan diri pada pelaksanaan kekuasaan dan wewenang. Yang terakhir adalah lembaga agama merupakan untuk mempersatu masyarakat melalui ajaran agamanya masing-masing. Nah, karena di Indonesia ini memiliki berbagai macam agama, maka dari itu kita harus saling menghormati. Maka dari itu ada lembaga agama untuk mempersatukan masyarakat melalui ajaran agamanya masing-masing. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim, dicukupkan untuk materi pertemuan kali ini. Semoga dapat dipahami oleh semuanya yang telah menonton video ini. Dan semoga kalian bisa menjawab soal-soal yang akan diberikan oleh guru Pamong. Mungkin sekian dicukupkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.